kenapa ibu dipanggil ke sekolah dan kenapa saya tidak boleh lagi bersekolah? Apa kata ibunya? Karena kamu terlalu pintar dan lebih pintar dari anak-anak lain, sehingga kamu diminta untuk belajar di rumah bersama ibu. Padahal isi surat gurunya apa? Karena anak ini IQ-nya rendah dan tertinggal dan tidak mampu seperti anak lain. Tapi ibunya mengatakan, karena kamu sangat pintar nak, maka kamu dianggap lebih cepat dari teman-temanmu. Jadi kamu sekolah di rumah saja bersama ibu. Dan anak itu adalah luar biasa ya, harus kita highlight bahwa tadi tentang kejahatan itu saya sepakat. Bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Ini juga yang terakhir disinggung soal guru ya. Jadi setiap hal yang kita temui, terutama buku tadi disinggung Kang Maman, itu jadikan guru. Yang buruk mengajari kita, sadari bahwa itu mengajari kita untuk tidak melakukan seperti itu. Yang baik mengajari kita untuk melakukan seperti itu. Gitu. Mumpung dia sebut guru, ada nggak yang tahu arti guru? Saya kasih 10 buku saya. Secara Jawa. Secara Jawa. Iya, secara Jawa. 10 buku untuk orang yang bisa mencari tahu arti guru secara Jawa. Ayo. Dan ternyata senada dengan Islam. Saya tahu tapi udah dapat 10 buku nih. Yang ada itu yang belakang. Monggo. Yang mana? Yang Mbak. Silakan Mbak. Maju deh Mbak. Ini pintu ketanya jawab nih jadinya. Ya, dia pegiat literasi. Temennya Kang Maman ini. Teman di media sosial tapi dia saya tahu. Boleh nggak apa-apa. Dia bergiat literasi di daerah 3T. Silakan Mbak Tina. Setelah ini kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang sudah punya pertanyaan bisa nanti ditanyakan langsung. Ya, terima kasih banyak Kang Maman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk di sini dan akhirnya ketemu dengan Kang Maman. Nama saya Tina. Ini yang di Twitter bilang mau ketemu Cito. Bercanda Kang. Iya. Jadi ya Cito kasihan lah gitu. Dia udah ketawa-ketawa terus ya gitu. Bercanda ternyata. Oke, kita langsung ke inti permasalahan, yaitu inti pertanyaan lebih tepatnya, guru itu apa? Guru itu adalah representasi, sebenarnya bukan orang, tapi sebuah konsep, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Jadi bagaimana kita semua, pendidikan itu bukan tanggung jawab satu orang saja. Bahwa kita semua di sini guru. Kita juga murid. Sekali kita merasa berhenti cukup, sekali kita merasa kita sudah terlalu pintar dan berhenti belajar untuk kemudian berhenti mendukung proses-proses pembelajaran itu tersendiri, di situ kita berhenti dan kita mematikan fungsi guru itu sendiri. Terima kasih banyak Kang Maman. Satu lagi. Biar dua perspektifnya, enggak bukan dirimu yang lain. Thank you Mbak Tina. Ada lagi? Cito mau jawab? Tuh ada yang cowok ya. Monggo Mas. Maju Mas. Fix 10 ya yang ini ya, 10 buku ya. Baik, perkenalan. Selamat malam Mas Maman. Nama saya Kukuh dari Malang, Jawa Timur. Guru itu, kalau yang saya tahu dari saya sekolah dulu itu singkatan bahasa Jawa, digugu lan ditiru. Jadi segala tindak tanduknya itu guru itu menjadi role model bagi siswanya gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan literasi ya, kalau gurunya nggak pernah baca, nggak suka buku ya, muridnya ya nggak baca dan nggak suka buku. Itu aja. Makasih Mas Maman. Terima kasih Mas Kukuh dari Malang. Tepuk tangan untuk Mas Kukuh dan Mbak tadi, lupa namanya. Gimana Kang? Secara esensi tepat. Esensinya ya. Nah sekarang mari kita masuk ke Jawanya. Guru itu dua kata.
dalam bahasa Sanskerta. Gu, ru. Gu dan ru. Gu itu avidya, ru itu widya. Avidya itu gu adalah gelap, ru terang. Jadi seorang guru yang membawa kita dari avidya menjadi widya, dari gelap menuju terang. Yang kemudian dikutip oleh Kartini sebagai habis gelap terbitlah terang, dan itulah tugas kemanusiaan yang rahmatan lil alamin itu. Dan kalau baca tentang sejarahnya Kiai Soleh Darat dan Kartini, akan ketemu bahwa dia mengambil itu dari Minaz Zulumati ilan Nur. Jadi esensi guru adalah membawa kita dari avidya ke widya. Salah satunya adalah dengan tadi ngerti, ngerasa, ngelakoni. Yang 3 trilokanya Ki Hajar dan 3 dan tadi ngelakoni itu berarti ada unsur keteladanan di dalamnya. Tapi secara bahasa Sanskerta dia 2 kata itu, avidya dan widya. Kalau gurunya masih memilih-milih bahwa saya masuk di kelas percepatan, saya cuma masuk mengajar anak-anak cerdas, dia belum guru. Udah jelas hanya ru, dia bukan guru. Atau hanya sepotong. Kalau masih bangga dengan anak-anak ada kelas percepatan, dia belum sampai ke level guru dalam arti yang sejati. Justru ketika bisa membuat anak yang bermasalah, disabilitas, anak yang ketertinggalan menjadi bisa, itulah guru. Dan guru terbaik selalu dasarnya adalah ibu. Contoh yang paling sederhana sebelum ketanya jawab, bagaimana ada seorang anak dikeluarkan dari sekolah, karena sekolahnya sudah tidak mampu dan ibunya dipanggil, lalu kemudian dikirimkan surat, lalu anak itu tidak pernah lagi bersekolah. Lalu apa kata anak itu ketika pulang dalam perjalanan? Ibu, kenapa ibu dipanggil ke sekolah dan kenapa saya tidak boleh lagi bersekolah? Apa kata ibunya? Karena kamu terlalu pintar dan lebih pintar dari anak-anak lain, sehingga kamu diminta untuk belajar di rumah bersama ibu. Padahal isi surat gurunya apa? Karena anak ini IQ-nya rendah dan tertinggal dan tidak mampu seperti anak lain. Tapi ibunya mengatakan, karena kamu sangat pintar nak, maka kamu dianggap lebih cepat dari teman-temanmu, jadi kamu sekolah di rumah saja bersama ibu. Dan anak itu adalah Thomas Alva Edison. Dan gurunya adalah ibunya, bukan guru di sekolahnya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua.